Istana ini dibuat oleh raja sebelumnya. Sejak kecil, aku sering berkunjung ke sini. Ini rumah keduaku, rumah istimewaku. Jadi aku membawamu ke sini. Istana istimewa untuk orang yang istimewa. Namanya adalah Istana Indradanus. Indradanus? Istana ini kini menjadi milikmu. Yang mulia, aku sungguh tidak menyangka bahwa kau akan memberiku momen yang indah ini. Apa yang mau kuberikan padamu masih belum tiba waktunya. Rageswari, kita melakukan perjalanan panjang. Ayo pergi dan bersiaplah. Baiklah. Yang mulia. Manggalsing, aku memintamu membuat beberapa persiapan. Apa sudah selesai? Sudah, Yang Mulia. Gayatri? Kenapa kau datang ke sini, Gayatri? Bayangan mengikuti tubuh bahkan dalam gelap, meski bayangan tetap tersembunyi. Itulah alasannya. Tapi Gayatri, tidak seharusnya kau datang ke sini. Hidupmu dalam bahaya, Yang Mulia. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian? Yang Mulia, aku tahu. Kau tidak percaya pada hal-hal ini. Jadi aku tidak memberitahumu tentang itu. Jadi aku tetap diam. Tapi itu akan terlambat. Kau tidak sadar sama sekali, Yang Mulia. Rageswari, dia telah memantraimu. Aku memang pernah terkena mantra Rageswari. Itu berarti kau tahu segalanya? Ya, apa yang digunakan Rageswari bukanlah sihir, tetapi ilusi. Aku sudah melupakannya. Mantranya telah berhasil aku rusak. Gayatri, hanya cinta yang bisa melakukan sihir. Begitu itu berlaku, maka cinta akan bertahan hidup selamanya. Tapi Yang Mulia, lalu mengapa kau datang ke sini? Untuk menghukum Rageswari. Aku akan menguncinya di sudut kegelapan penjara, di mana tidak ada sinar matahari yang bisa masuk. Dan harapan pun tidak akan ada di sana. Rageswari adalah mata rantai terakhir dari persekongkolan ini. Satu serangan dari rantai akan hancur untuk selama-lamanya. Bagaimana jika rantai itu memiliki ikatan yang lain? Yang Mulia, aku rasa Rageswari tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia pasti memiliki kaki tangan. Kau tidak tahu, Yang Mulia. Hari itu ketika aku berlari, Kalau aku bisa menuduhnya, menuduh Sartats di depan umum dan di depan pengadilan, coba pikirkan, apa yang bisa aku lakukan? ada seseorang di istana ini yang juga membantunya. Peluru ini tidak cocok. Ini bukan berasal dari senapan ini. Kau akan melihat. Orang itu tidak bisa kemana-mana. Jadi kau tidak bisa pergi. Yang Mulia, sebuah jebakan telah diletakkan untuk menangkapmu. Rageswari tidak bisa meletakkan perangkap itu sendirian. Ada seseorang yang membantunya dalam melakukan hipnotis. Ada seseorang yang membawa abu itu untuknya. Orang itu berasal dari istana, Yang Mulia. Kau bisa memakai sepatu dan berjalan di atas duri. Tapi jika duri ada di dalam sepatu, satu langkah pun akan menjadi sulit. Jika kita tidak tahu ada duri, kaki akan terus berdarah. Rageswari sendiri bisa membawa kita pada duri itu. Hanya satu hal saja yang bisa membawa kita pada pelakunya.
kematian diriku. Untuk menemukan pelaku itu, maka aku harus mati dulu, Gayatri. Aku akan pergi jalan-jalan bersama Rageswari besok. Kau akan datang ke sana secara tidak sengaja. Saat melihat suamimu selingkuh, kau akan kehilangan kendali saat itu juga. Lalu kau menembakku di sana. Tidak, Yang Mulia. Aku bahkan tidak bisa membayangkan melakukan itu. Jangan kau bayangkan. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Aku akan ditembak dan aku akan jatuh dari tebing di sana. Kau sangat menyesal telah menembakku dan kau menembak dirimu sendiri. Tetapi peluru dan juga kematian kita adalah sebuah kepalsuan. Yang Mulia, apa yang kau katakan? Jika kau jatuh dari tebing... Saat aku jatuh nanti, Manggalsing akan menyelamatkan dirimu, mengerti? Baik kau maupun aku, tidak akan ada yang terluka. Kau dan aku tahu hal ini dan Rageswari tidak. Dia akan berpikir kalau kita sudah mati. Tapi untuk apa semua ini, Yang Mulia? Drama yang cerdik untuk mengungkap kartu sebenarnya hanya ketika dia yakin bahwa dia menjadi pemenang. Berita kematian kita tentunya akan membuat orang itu senang. Orang yang telah membantu Rageswari selama ini. Yang Mulia, peluru itu mungkin palsu tapi senapannya asli. Tolong lupakanlah menembak. Aku takut, Yang Mulia. Gayatri, Aku tidak bisa memegang senjata. kau harus melakukannya, Gayatri. Aku akan mengajarimu. Yang Mulia. Ratu, tehnya sudah siap. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia pergi keluar. Sebentar lagi dia kembali. Ayo pergi. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau tidak perlu memegang senjata untuk membunuhku, Gayatri. Tersenyum saja. Dengan begitu aku akan mati di hadapanmu. Kau masih bisa bercanda di saat sekarang. Ini bukan lelucon, tapi mimpi. Gayatri, aku hidup untukmu. Dan aku akan mati di tanganmu. Jangan pikirkan apapun. Itu peluru palsu. Angkat pistolnya, todongkan kepadaku. Tembaklah. Gayatri, pelurunya palsu. Aku akan baik-baik saja. Tembak aku. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau lihat? Tidak ada yang terjadi pada diriku. Aku bahkan tidak berdarah. Untuk memenangkan sebuah peperangan, maka kau harus menyerah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bisa mengangkat senjata. Seorang istri harus memakai gelang, bukan memegang senjata. Ya, kau memang seorang istri. Tapi kau juga seorang Ratu Gayatri. Kau harus bisa memegang senjata. Aku bahkan tidak bisa menatapmu. Bagaimana bisa aku menembak? Satu kesalahan bisa merusak segalanya. Tidak akan ada kesalahan, Gayatri. Semuanya akan berjalan dengan baik. Percayalah padaku ya. Percayalah pada cinta kita. Untuk melihat wajah malaikat maut, kita harus memainkan permainan kematian ini bersama. Aku yakin bahwa
Cinta kita akan memenangkan permainan ini. Besok kita akan memiliki hari yang panjang. Sudah larut malam, Yang Mulia. Sekarang tidurlah. Iya. Kita akan memiliki hari yang panjang untuk besok. Sekarang sudah larut. Ayo tidurlah dulu ya. Aku ingin memberimu sesuatu yang kubuat khusus. Dan aku pikir setelah Rageswari menjadi pelayan, aku akan memberikannya padamu. Tapi sekarang aku merasa lebih baik aku memberikannya kepadamu sekarang juga. Istri yang baik memiliki kunci atas masalah yang dialami suaminya. Besok Rageswari dihukum, aku akan menjadi kunci hidupmu. Ini. Kau akan memakai liontin gembok ini. Dan aku akan memakai kuncinya. Setelah kita membuka kedok Rageswari dan kaki tangannya, akan kubuka gembok ini dengan kuncinya. Anggaplah sebagai sebuah simbol. Setelah itu, kita hidup bahagia selamanya. Tak akan ada lagi kesedihan di antara kita, ataupun celaka. Yang ada, hanyalah bahagia. Aku mohon padamu, demi kelangsungan hidup anakku. Jangan katakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Jangan pernah. Ibu Ratu, apa kau bicara pada Gayatri? Jangan khawatir, sayang. Ibu Ratu, dia sendirian. Dia tidak sendirian. Dia seorang pemberani. Dia telah pergi untuk membawa kembali suaminya. Kau akan melihat. Dia pasti akan membawa Yang Mulia kembali. Semoga kepercayaanmu ini benar. Dan ketakutanku ini yang salah. Kau harus kuat, Gayatri. Jalan yang telah kau pilih itu suci. Sekarang kau sudah memilihnya. Kau harus menjalaninya. Yang Mulia, boleh aku membuka mataku sekarang? Kemana kau membawa aku? Katakan. Lihatlah Rageswari. Ini dinamakan Pegunungan Giriraj. Dikatakan jika kau memanggil nama kekasihmu dan itu bergema sebanyak 7 kali,
mereka akan menjadi satu untuk 7 kelahiran ke depan. Yang mulia, kau sangat baik. Aku tidak tahu kalau kau sangat mencintaiku. Aku akan memanggil namamu, dan itu akan bergema 7 kali. Dan kau akan menjadi milikku selama 7 kelahiran. Hanya milikku. Untuk melihat wajah malaikat maut, maka kita harus memainkan permainan ini bersama. Yang mulia! Gayatri, apa kau sudah gila? Buang itu, apa yang kau lakukan? Tidak ada gunanya melakukan itu. Kau sudah kalah. Yang mulia bukan lagi milikmu. Jika dia tidak bisa menjadi milikku, dia juga tidak akan menjadi milikmu. Aku tidak bisa mengambil yang mulia darimu, tapi kau, aku akan membawamu pergi darinya. Tidak, Gayatri. Kau tidak akan melakukan itu. Kau harus membunuhku sebelum kau menyakiti Rageswari. Ada apa, Gayatri? Apakah seorang istri yang lemah? Orang yang terus bungkam melihat suaminya dengan wanita lain bukanlah istri yang taat, Gayatri. Apakah cintamu begitu lemah? Apakah yang baik adalah cinta tanpa kegilaan? Tanpa gairah? Gayatri, aku sudah melihat cintamu. Kini aku ingin melihat gairahmu. Tembakkan pistol. Aku bilang tembak, Gayatri. Tembak aku. Yang mulia, aku sudah berjanji padamu. Tapi saat aku memegang pistol ini, mengapa tanganku gemetar? Aku tidak bisa melakukan ini. Untuk masa depan yang cerah bersama, langkah ini penting untuk dilakukan. Tembak saja. Yang mulia, ini lebih buruk daripada kematian bagiku. Tolong tembak, Gayatri. Peluru ini palsu, Gayatri. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Tidak ada yang terjadi. Aku bahkan tidak berdarah. Yang mulia!
Halo, ini Rajmata Priyamvada. Berikan pada Yang Mulia. Ibu Ratu, dia pergi keluar dengan ratu barunya ke Gunung Giriraj. Swarna, ada sesuatu yang tidak beres. Lebih baik aku pergi. Tapi darah adalah hal yang aneh. Ketika kau berdarah, itu menyakitkan. Ketika musuh berdarah, itu memberimu kedamaian. Dan pada suatu hari, aku diusir dari istana. Aku telah bekerja sangat keras untuk naik tahta. Aku hampir saja membunuhmu. Penjaga! Tata kerajaan mengharuskan kau untuk mengorbankan hidup orang yang kau sayang. Dan kau harus mengorbankan ini. Rana Indravadan Singdeo. Dan aku mengutukmu. Hari ini aku akan memenuhi kutukan itu. Kini tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan kematian sekalipun. Aku terpaksa hidup seperti pengemis karenamu. Aku akan membuatmu sangat menderita sampai kau tidak akan pernah bisa berdiri. Kau bilang padaku, kau telah memaafkan aku. Kau melupakan segalanya. Kau mungkin lupa, tetapi pohon itu tidak. Pohon tidak bisa melupakannya. Kau akan membuat kita seimbang.
Ini masalah waktu. Kau dulu menyerangku dan aku menyerangmu sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika aku menyerangmu. Tidak ada seorang pun. Bagaimanapun juga, maafkan aku jika kau mau. Memang kau mempelajari kisah Savitri, tapi kau lupa. Itu adalah zaman keemasan, dan ini adalah zaman kejahatan. Di zaman ini, kematian tidak terjadi secara terbuka, tapi merayap masuk diam-diam dan membuatmu pergi di dunia ini. Dulu ada seorang raja, ada seorang ratu. Keduanya meninggal dan kisah mereka berakhir. Apa yang kau lakukan, Ibu Suri? Kalau ingin membunuh Yang Mulia, kenapa kau menghipnotisnya? Kalau kau ingin membunuh seekor harimau, kenapa kau mengurungnya? Dasar wanita bodoh. Harimau ini sudah keluar dari kandangnya sedari dulu. Apa kau tidak sadar kalau mantranya telah lama pudar? Duri yang satu ini memang tertanam sangat dalam. Jika dia ikut denganku, maka permainanku akan terbongkar. Untuk menyingkirkan duri ini, aku harus pergi ke sana juga. Tapi bagaimana caranya? Penjaga, tolong ambilkan aku air. Kau juga pergi. Apa yang digunakan Rageswari bukanlah sihir, tetapi ilusi. Tapi kini, aku sudah melupakannya. Aku sudah baik-baik saja. Aku merasa Rageswari tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia pasti memiliki kaki tangan. Untuk melihat wajah malaikat maut, maka kita harus memainkan permainan kematian ini. Untuk membuka kedokku, Yang Mulia dan Gayatri rela mati. Mereka begitu berusaha. Seorang nenek harus memenuhi keinginan cucunya, bukan? Yang Mulia ingin mati. Aku membunuhnya. Aku mengisi pistol itu dengan peluru yang asli. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, dan akan kukatakan lagi. Seekor rubah betina sepertimu. Bukan rubah betina, tapi harimau betina. Cakar harimau betina ini akan tajam lagi jika dia menggunakan otaknya. Tapi Amerkot sekarang milikku. Cakarku menjadi kuat lagi. Kau luar biasa, Ibu Suri. Jangankan menyalakan lilin ketiga. Kau sudah memadamkan cahaya kehidupan Gayatri. Cinta mereka adalah api yang mengamuk. Kami padamkan dengan air. Waktu memang telah berubah. Dan aku menjadi muda lagi. Dia menusuk mereka dari belakang.
Nenek pintar, dulu ada seorang raja, ada seorang ratu. Sekarang sudah berakhir. Ketika kau terbaring mati, kau terlihat sangat polos, Yang Mulia. Aku nenek tirimu, tapi kau tetap cucuku. Aku bisa melakukan ini untukmu. Aku akan melemparmu ke lembah yang sama, Yang Mulia. Lihatlah, aku tidak akan membiarkanmu jauh dari Gayatri, bahkan setelah kematian. Di mana lagi kau akan menemukan nenek seperti aku? Tunggu dulu, Ibu Suri. Biar aku juga dapat pahala dengan menyatukan dua kekasih ini. Hari ini kisah mereka berakhir dan dendam saudaraku telah dibalaskan. Karena sudah membunuh saudaraku, aku umumkan Raja Indrapadan Singh dari Amerkot akan dihukum mati. Benar sekali. Kau memang memiliki hak atas dia lebih daripada aku. Hah? Kau adalah jandanya, kan? Sekarang kemarilah. Baik. Terkadang kau menang, tapi kau harus meninggalkan pionmu. Apa kau sudah gila, orang tua? Kenapa kau menembakku? Aku akan menjelaskannya nanti. Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Bangun, Yang Mulia. Di mana Gayatri? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Bagaimana aku bisa ada di sini? Yang Mulia, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja kan? Lupakan Yang Mulia, khawatir saja pada dirimu. Bagaimana seorang istri tidak khawatir pada suaminya? Yang Mulia adalah suamiku. Apa yang kau lakukan? Yang Mulia mungkin memang suamimu, tapi kau bukanlah istri sejatinya. Hanya Ratu Gayatri lah istrinya. Dan juga, sampai kita tahu di mana Gayatri, kau tidak bisa pergi kemanapun. Menyingkirlah dari jalanku, Swarna. Bagaimana jika aku tidak mau? Aku bilang menyingkir dari jalanku. Swarnaleka. Aku tidak bisa mematahkan tanganmu, Rageswari. Tapi aku berpikir, kenapa aku harus merusak mainan yang akan segera hancur? Apa maksudmu? Maksudku, permainanmu itu sudah tamat, Rageswari. Yang Mulia sudah dibawa ke tempat rahasia, di mana bahkan kupu-kupu pun tidak bisa masuk tanpa izin Ibu Ratu. Begitu Yang Mulia sadar, kedokmu itu akan terbuka.
Suwarna, bagaimana aku meyakinkanmu? Aku tahu kau peduli pada Yang Mulia, tapi kau salah mengira Tali sebagai ular dan sebaliknya. Apa maksudmu? Maksudku, kau pikir aku jahat dan Gayatri yang baik bukan? Tapi sebaliknya, Gayatrilah yang mencoba membunuh suaminya. Gayatri yang menembak Yang Mulia. Dialah yang sudah membunuh Yang Mulia. Lalu dia menembakku dan melompat dari tebing. Itulah yang sebenarnya. Kau sudah berbohong. Apa yang kau katakan itu tidak mungkin. Gayatri bisa mati, tapi dia tidak akan membiarkan Yang Mulia terluka. Ini adalah perintah Ibu Ratu. Sampai Yang Mulia sudah sadar, kau tidak bisa pergi kemanapun. Suwarna! Suwarna, dengarkan aku! Suwarna! Awasi dia. Aku akan memberitahu Ibu Ratu. Kalau Yang Mulia sadar, semuanya akan berbalik. Apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana? Ini tidak mungkin. Dia sudah berbohong. Ya Ibu Ratu, aku yakin sekali kalau Rageswari sudah berbohong. Hanya Yang Mulia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Kau benar, Swarnaleka. Sampai keadaan Yang Mulia pulih kembali, tidak ada yang boleh tahu bahwa aku telah menahannya di mansion di Pulbak. Iya, baik Ibu Ratu. Tidak ada yang bisa sampai ke sana. Aku akan menutup teleponnya. Jaga dirimu. Ibu Suri. Baguslah kau datang. Aku sudah menunggumu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka membawa Yang Mulia ke tempat rahasia. Ini semua salahmu. Aku melemparkannya ke tebing, tapi kau tidak mendengarkan aku. Kau ingin membalaskan dendam saudaramu, dan kau harus meniup untuk memadamkan cahaya. Membuat itu memang tidak baik. Jika cahaya itu menyala lagi, maka celakalah bagi kita. Kau dan aku akan terbakar. Yang Mulia akan sadar dan mengungkapkan kebenaran bahwa aku merancang konspirasi ini. Maka permainan kita akan berakhir. Tolong dokter, semoga hidup anakku keluar dari bahaya. Dia masih hidup, tapi belum keluar dari bahaya dan peluru menghantam otaknya. Yang Mulia akan menghadapi masalah nanti. Sampai dia sadar, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Kita harus menemukan Yang Mulia. Kemana mereka membawanya? Pasti tempat yang mudah mereka akses, yaitu sisi utara tebing. Tapi di sana itu kan gunungnya tinggi-tinggi. Mereka tidak mungkin pergi ke sana. Di timur juga ada hutan yang lebat. Ada banyak tempat untuk bersembunyi di sana. Tapi tidak, Ibu Ratu akan menyembunyikan Yang Mulia di sana. Di tempat di mana dokter bisa dengan mudah dicari. Ibu Suri, katanya dia membawa Yang Mulia ke tempat di mana bahkan kupu-kupu tidak bisa masuk. Kupu-kupu? Dasar bodoh! Tidak bisakah kau mengatakan itu sebelumnya? Kupu-kupu selalu terbang di sekitar bunga. Itu artinya Ibu Ratu membawa Yang Mulia ke mansion di Pulbak. Suwarna, kau di sini?
Apa ada berita tentang Yang Mulia? Apa dia baik? Katakan. Lebih baik kau tidak perlu khawatir tentang Yang Mulia. Lagi pula, begitu Yang Mulia sadar dan dia mendatangimu, kau akan mendapat kabar buruk. Kalianlah yang akan mendapatkan kabar buruk karena Ibu Suri tidak akan membiarkan Yang Mulia sadar. Ya ampun, aku juga mempunyai cucu. Aku sangat mencintainya. Tapi dia meninggalkan neneknya dan pergi jauh sekali. Aku pikir aku akan memberikan mainannya untuk kalian. Kalian tertarik? Ini. Datangkan penjaga sebanyak mungkin, Ibu Ratu. Aku iblis, aku tidak bisa dihentikan. Aduh, anak-anak bermain-main. Kalau ada yang tidak beres, Ibu Ratu akan menggantung kita. Aku telah mempercayakan kalian untuk menjaga istana ini. Bukannya pengawalku yang ada di istana. Karena aku tidak tahu siapa di antara kalian yang setia padaku. Dan siapa di antara kalian yang tidak setia. Keselamatan Yang Mulia ada di tangan kalian. Jangan memalingkan pandangan darinya walau sesaat. Ketika dia sadar nanti, kalian harus beritahu aku secepatnya. Itu berarti bahwa Yang Mulia tidak sadar. Aku tidak akan membiarkan dia bisa sadar. Cari di setiap sudut kerajaan ini. Aku ingin Ratu Gayatri bagaimanapun caranya. Iya, Ibu Ratu. Berusahalah sekuat tenaga, tapi kau tidak bisa menyelamatkan Yang Mulia dari aku.